Hai para penggemar film, bertemu lagi dengan saya Elma. Saya akan menceritakan film Korea yang berjudul True Beauty. True Beauty sampai saat ini masih tayang loh, dan cukup menarik perhatian para pecinta drama Korea. Film ini menceritakan tentang seorang gadis SMA yang memiliki banyak jerawat yang bernama Lim Ju Yong, yang dibintangi oleh Moon Ka Young. Ju Yong memiliki krisis kepercayaan diri yang lumayan berat karena penampilannya yang sangat polos, hingga dia sering dibully oleh teman-temannya di kelas. Sampai akhirnya, Ju Yong mulai mengenal make up. Barulah dia bisa menjalani kehidupannya sehari-hari dengan percaya diri. 나 임주경, 여신이다. Ju Yong menjalani dua kehidupan yang berbeda, antara di rumah yang tanpa menggunakan make up, sedangkan di sekolah dia berpenampilan sangat cantik. Kemudian Ju Yong bertemu dengan pria teman sekolah SMA-nya, yang bernama Lee Soo Ho, yang dibintangi oleh Cha Eun Woo. Soo Ho adalah pria yang sangat tampan, yang menjadi idola para gadis-gadis di sekolahnya. Dan Soo Ho adalah salah satu orang yang mengetahui bahwa Ju Yong memiliki dua wajah yang berbeda, bila sedang di rumah dan di sekolah. Namun Soo Ho tetap menerima Ju Yong apa adanya. Lalu Ju Yong juga bertemu dengan seorang siswa yang sedikit bergaya preman. Dia bernama So Jun, yang dibintangi oleh Hwang In Yup. Yang kemudian timbullah cinta segitiga di antara mereka. Penasaran dengan jalan ceritanya? Yuk kita mulai aja alur ceritanya. Kisah cerita diawali dari masa lalu Ju Yong saat masih kecil, di mana reaksi orang-orang di sekitarnya yang selalu menilai dia tidak cantik. Bahkan dalam keluarganya sendiri pun, dia selalu dicap jelek. Namun bak dunia kartun, Ju Yong pun pernah bermimpi berubah menjadi peri yang cantik, namun hanya menjadi bahan tertawa teman-temannya. Dan sejak itulah dia lebih menyukai karakter kartun dalam komik horor ketimbang karakter kartun yang jelita. Karakter yang dia sukai adalah salah satunya dalam komik Topeng Terkutuk yang terlahir dengan wajah terkutuk. Cerita berlanjut saat Ju Yong sudah sekolah di SMA. Di sekolahnya dia dipanggil mandu. Jika dalam Wikipedia, mandu adalah makanan sejenis pangsit yang dibuat dari tepung yang berisi daging yang dibumbui. Namun dalam cerita ini, mandu artinya si pesuruh. Mungkin demi untuk bisa mendapatkan teman, sehingga dirinya rela untuk menjadi pesuruh agar teman-temannya senang. Padahal temannya hanya memanfaatkan Ju Yong saja. Kemudian Ju Yong bertemu seorang pria pekerja kantin sekolahnya, dan dia menyukainya. Lalu Ju Yong merencanakan untuk bertemu dengannya saat makan siang, dan pria tersebut menyetujuinya. Ju Yong langsung membuat bermacam-macam kue cantik dan surat cinta untuk pria itu. Namun karena teman-teman di kelasnya tahu rencana Ju Yong yang mau menyatakan perasaannya pada penjaga kantin itu, akhirnya pria itu dipengaruhi untuk tidak menerima Ju Yong karena dia tidak pantas untuk Ju Yong. Dan tiba pada saat pertemuan. Benar saja, Ju Yong langsung memberikan kotak yang berisi kue beserta surat cintanya dan langsung menyatakan isi hatinya. Namun di luar dugaan Ju Yong, pria itu menolak Ju Yong dengan sangat kasar dan ditambah dengan ejekan teman-temannya. Dan alasan mereka membuli Ju Yong karena dia sangat jelek, sehingga membuat hati Ju Yong sangat sedih. Sampai dia memutuskan mau bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Namun tiba-tiba saja muncul seorang pria yang mencoba untuk menyelamatkannya, dan dia bernama Soo Ho. Akan tetapi saat Ju Yong diselamatkan, kacamatanya terjatuh dan hilang, sehingga Ju Yong tidak dapat melihat dengan jelas. Lalu tiba-tiba saja lift gedung tersebut sedang dalam perbaikan. Terpaksa Soo Ho membantu Ju Yong yang kesulitan berjalan dengan menggendongnya sampai ke lantai bawah. Di sisi lain, ayahnya sedang dikejar-kejar penagih hutang, sehingga dengan terpaksa mereka harus menjual rumahnya dan pindah ke tempat yang dulu pernah mereka tinggal. Ju Yong sangat senang ketika tahu dia akan pindah, karena dia bisa terlepas dari teman-teman yang selalu membulinya. Lalu dia merelakan uang tabungannya untuk membeli make up dan memakainya dengan cara yang benar. Dan benar saja, di hari pertama sekolahnya di tempat tinggalnya yang baru, Ju Yong benar-benar menjadi orang yang berbeda. Dia telah menjadi gadis yang paling cantik di sekolah barunya. Saat di ruang guru, Ju Yong melihat pria yang sangat tampan. Dia bernama Soo Ho, yang disuruh oleh gurunya untuk mengantar Ju Yong ke kelas barunya. Namun tanpa sengaja saat berjalan, Soo Ho berhenti tiba-tiba,
sehingga Juyong menabrak Suho dan foundationnya pun menempel di jaket Suho. Lalu Juyong disuruh bertanggung jawab untuk membersihkan jaketnya. Juyong benar-benar menjalani kehidupan yang berbeda dari sekolahnya yang lama. Seluruh siswa mengagumi kecantikannya Juyong, kecuali ada satu pria yang terlihat biasa saja. Dia adalah Suho. Suatu hari, Juyong mendatangi tempat peminjaman komik, tempat saat kecil dia dulu sering ke sana untuk membaca komik, terutama koleksi komik horornya yang lengkap. Dan tiba-tiba saja Suho datang dan mengambil komik yang mau dibaca oleh Juyong. Juyong sangat terkejut karena takut Suho mengenali wajahnya yang tanpa make up. Namun Suho malah mengenalinya sebagai gadis yang pernah mau bunuh diri. Di hari berikutnya, sepulang sekolah, Juyong hampir tertabrak motor. Juyong melihat bahwa pemotor itu sedang dikejar-kejar oleh berandalan dan mau dipukuli. Dan untuk menolongnya, Juyong menghidupkan sirine yang seolah-olah polisi datang untuk membubarkan berandalan tersebut. Juyong yang begitu ketakutan, tidak sadar kalau dia sedang membawa helm milik pengendara motor itu. Keesokan harinya, Juyong tanpa sengaja bertemu lagi dengan Suho. Suho berkata kalau dia sudah mengenal Juyong. Dalam arti dia mengenal Suho yang waktu itu mau bunuh diri. Suho berkata kalau dia sudah mengenal Juyong, yaitu pada saat Juyong mau membunuh diri. Akan tetapi Juyong beranggapan bahwa Suho mengenali dia yang memiliki dua wajah. Mereka berdua memiliki hobi yang sama tentang komik. Lalu Juyong memiliki komik edisi pertama Topeng Terkutuk, yaitu edisi yang sangat dicari oleh Suho. Dan Juyong memanfaatkan keadaan tersebut, yaitu apabila Suho mau mendapatkan komiknya, dia harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak menceritakan pada teman-temannya di sekolah tentang wajahnya yang berbeda. Lalu Juyong juga meminta Suho mentraktir mie dan minuman. Juyong kemudian mengembalikan jaket Suho yang kotor akibat kena foundationnya, dan juga memberikan komik edisi pertama yang dia janjikan. Akan tetapi Suho sama sekali tidak mengetahui kalau Juyong itu mempunyai dua wajah, yang salah satunya dia temukan di tempat membaca komik. Tapi sayang karena tas berisi jaket dan buku sudah di tangan Suho, yang otomatis kalau Suho melihat isinya, maka bisa langsung mengetahui kalau Juyong yang di sekolah dan di tempat komik adalah orang yang sama. Maka langsung saja Juyong mengejar Suho dan merebut tasnya. Lalu tiba-tiba saja Suho menelpon Juyong untuk bertemu dengannya, untuk meminta komik yang telah dia janjikan. Juyong yang masih bingung harus memakai wajah sekolah atau wajah rumah, akhirnya memakeup wajahnya sebelah wajah sekolah dan sebelahnya wajah rumah. Kemudian ia memakai helm. Dan suatu ketika saat acara Katakan Cinta milik temannya, tiba-tiba saja ada kue yang mendarat di wajahnya Juyong. Dia berpikir kalau identitasnya akan terbongkar. Namun Suho langsung menolongnya dengan membawanya ke toilet dengan menutupi dengan jaketnya. Akhirnya berkat pertolongan Suho, identitas Juyong masih tetap aman. Kemudian Suho menelpon Juyong untuk bertemu di toko komik, yang ternyata Suho sudah mengetahui penyamarannya. Karena ternyata tas berisi jaket dan komiknya itu sudah lebih dahulu dia lihat. Dan akhirnya Suho sudah mengetahui penyamaran dari Juyong. Namun Juyong berlutut memohon pada Suho, kalau dia mau berjanji untuk tidak bercerita, Juyong akan menuruti segala kemauannya. Permintaan-permintaan Suho selalu dituruti oleh Juyong. Yang salah satunya, Juyong diminta untuk bisa memberikan buku ketiga seri Tumpah Darah dalam waktu 10 menit. Namun sayang, buku tersebut sudah dipegang oleh seorang anak kecil. Yang dengan terpaksa Juyong harus beraksi di depan anak kecil itu supaya dia memberikan komiknya. Permintaan berikutnya Suho adalah supaya Juyong mengikuti ajang pencarian bakat. Tapi apesnya, kalau Juyong salah memasuki ruangan, yaitu ruang rapat guru, dan bukannya masuk ke ruangan pencarian bakat. Permintaan berikutnya Suho adalah memberikan buku keempat dan 5 seri Taman Darah untuk diberikannya di taman. Juyong membawakan komik tersebut dengan berlari di bawah air hujan dan sempat terjatuh hingga kakinya terluka. Melihat perjuangan Juyong, ternyata Suho tidak tega. Dia pergi membeli obat untuk mengobati luka kakinya Juyong. Suho teringat masa kecilnya saat dia sedang bersedih di toko komik. Dia dihibur oleh seorang anak kecil, yang tak lain anak itu adalah Juyong. Di sisi lain, Sojun menjemput ibunya dari rumah sakit, mampir ke salon ibunya Juyong.
yang ternyata mereka berdua saling bersahabat. Tetapi yang jadi masalah buat Juyong, saat itu dia sedang tidak memakai make up. Akhirnya dia memakai masker untuk menutupi wajahnya. Suatu hari, Juyong mencoba kencan buta dengan seorang pria untuk menonton bioskop. Dia diam-diam memakai baju baru kakaknya. Suho yang mengetahui hal itu langsung mengikutinya. Namun sayang, teman kencan butanya ternyata hanya menjadikannya sebagai selingkuhan. Dan itu karena Suho yang memaksanya untuk mengaku. Lanjut di hari pulang sekolah. Mereka merencanakan untuk belajar bersama. Dan tanpa diduga, ternyata Suho sudah lebih dahulu tiba untuk bergabung di belajar bersama. Setelah belajar, mereka melanjutkan menyanyi karaoke. Dan sepertinya Suho tidak menyukai suasananya. Dan tanpa diduga, Sojun berada di tempat yang sama. Pulang dari sana, Sojun dan Juyong bertemu kembali dengan berandalan yang waktu itu memukuli Sojun. Dan mereka langsung lari lalu bersembunyi. Dan tanpa sengaja Suho melihatnya. Suho yang penasaran dengan keadaan malah dihadang oleh berandalan itu. Akan tetapi dengan ilmu bela diri jujitsu yang dikuasainya, bisa memberikan mereka sedikit pelajaran. Sepulang dari tempat karaoke, Suho sudah menunggu Juyong di rumahnya. Namun Juyong pulang bersama Sojun. Dan mulai dari saat itulah mereka bersaingan untuk mendapatkan hati Juyong. Di sekolah, tiba-tiba saja Sojun memberikan kunci motornya kepada Juyong dan memberikan sebotol minuman rasa jeruk. Suho yang melihat Juyong tidak menyukai minuman rasa jeruk, maka ia pun memberikan minuman botol rasa stroberi ke Juyong, sehingga membuat Juyong menjadi GR dan salah tingkah kepada Suho. Lalu ada seorang siswi bernama Guwon yang pandai bernyanyi tapi berpenampilan seperti Juyong yang dulu masih lugu, yang seringkali dibully oleh teman-temannya. Dan saat dia sedang dibully di kamar mandi, Juyong langsung menyiram teman-temannya dengan air, lalu mengaku sebagai kakaknya. Dan Guwon bercerita di atas atap, kalau dia ada kekhawatiran orang-orang akan mentertawakannya saat bernyanyi, karena wajahnya yang tidak cantik. Dan saat Guwon akan tampil, Juyong melihat make up yang dipakainya sangat aneh. Lalu Juyong membantunya untuk merias. Penampilan Guwon yang sangat memukau di panggung membuat semua penonton takjub. Dan ternyata Guwon adalah adik kandung Sojun. Di sisi lain, Suho tiba-tiba berubah sikapnya menjadi dingin terhadap Juyong. Dia mengatakan kalau selama ini dia baik adalah karena kasihan saja. Juyong yang mendengar itu sangat sedih karena dia pikir Suho menyukainya. Suho ternyata sedang menyalahkan dirinya karena Sojun selalu menyalahkannya kalau dia telah membunuh temannya Seyeon. Saat pulang ke rumah, Juyong melihat merek yang ada pada jaket Suho. Dia teringat kalau Suho adalah orang yang menyelamatkannya saat mau bunuh diri dari atap gedung. Lalu Juyong langsung pergi ke atap gedung, tempat awal dia bertemu Suho. Dan benar saja, di sana ternyata ada Suho yang sedang bersedih. Tibalah saat pembagian nilai rapot. Nilai Juyong yang tidak bagus membuat ibunya sangat marah. Namun tiba-tiba muncul ayahnya Suho. Dia adalah seorang aktor yang tampan, yang merupakan idola para ibu-ibu, termasuk ibunya Juyong. Lalu spontan saja, rapotnya Juyong dijadikan tempat tanda tangan. Namun Suho sangat tidak menyukai kehadiran ayahnya di sekolahnya. Di satu sisi Suho dan Juyong seperti ada perang dingin. Dan setelah praktek di lab, jaket Juyong tersangkut di pintu. Lalu Juyong beranggapan kalau jaketnya ditarik oleh Suho, yang akhirnya membuat Juyong malu dan lari ke kelas. Guwon, adiknya Sojun, meminta bertemu dengan Juyong untuk bisa mengajarinya merias wajah. Dan tanpa diduga, Sojun yang sedang joget-joget dengan hanya memakai celana pendek, tiba-tiba terkejut melihat ada Juyong di rumahnya. Lalu Juyong mengatakan kalau dia tidak melihat apa-apa. Padahal dia telah melihat celana macannya Sojun. Saat pulang sekolah, Juyong sangat kaget karena di rumahnya ada Suho yang diundang makan malam oleh ibunya. Saat menyiapkan meja makan, Suho terlalu mengerahkan tenaganya, sehingga kaki mejanya langsung patah. Lalu kakaknya pulang kerja dalam kondisi mabuk, dan langsung mengacaukan suasana makan malam. Keesokan harinya, Juyong diajak kakaknya ke sauna, dan tanpa diduga, ternyata Sojun dan temannya juga sedang ada di sana. Karena Juyong yang sedang tidak bermake up,
Terpaksa dia ambil posisi tiduran dan membelakangi mereka yang sedang membicarakan dirinya. Saat keluar, kakaknya yang sedang makan ceker langsung ditarik Juyong untuk pergi dari tempat itu. Dan karena kakaknya masih lapar, akhirnya menyuruh Juyong untuk membeli burger. Lalu di sana, tanpa sengaja, Juyong bertemu dengan teman-temannya yang dulu membulinya. Dan karena Juyong terburu-buru keluar untuk menghindari mereka, akhirnya dompetnya terjatuh. Lalu Suho melihatnya dan mengambil kembali dompet tersebut. Juyong malah sengaja menghindari Suho karena dia sudah membuatnya bingung. Tapi Suho tiba-tiba memeluk Juyong yang membuat jantungnya berdegup kencang. Saat pulang sekolah, Juyong dijadikan sandera oleh berandalan yang dulu mengejar Sojun. Sojun yang mengetahui bahwa Juyong sedang dijadikan sandera, langsung mencari Juyong bersama Suho. Juyong juga sempat mengirim video call ke teman-temannya kalau dia sedang dalam bahaya, dan segera saja mereka langsung bergegas mencari Juyong. Akhirnya terjadi keributan di tempat karaoke, di mana berandalan itu dipukuli oleh teman-temannya Juyong. Oke Keylovers, sampai jumpa di episode berikutnya ya.